Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub dan ibunya yang bernama Borondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari mereka bertani di sawah. Di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari dan cantik jelita dari kayangan. Nyata cuma mimpi. Tapi tadi mimpiku indah sekali dan terlihat sangat nyata. Sudahlah. Oh iya, ibu ada di mana ya? Sepertinya ibu ada di luar. Jaka Tarub di mana ya? Jaka. Iya, ibu. Sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma tadi aku bermimpi aku menikah dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Kasihan sekali ya nasib anakku. Sepertinya dia ingin menikah. Aku harus membantukannya mencarikan istri untuknya. Sudahlah anakku, semoga mimpimu menjadi kenyataan. Ayo kita ke sawah yuk anakku. Ayo, Bu, kita ke sawah. Siang hari, ketika Borondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Paranu, pemilik sawah seberang, menghampirinya. Bu, capek juga ya hari ini. Bu, Iya pak. mengapa anak ibu belum nikah juga, Bu? Sampai saat ini saya lihat dia masih sendiri saja. Entahlah, kenapa kamu menanyakan seperti itu Paranu? Jadi seperti ini, Bu. Saya punya niatan untuk menjodohkan anak ibu dengan anak saya, Laraswati. Hah? Sepertinya kita harus menanyakan kepada anak kita masing-masing ya Pak. Iya, benar sekali, Bu. Kita harus diskusikan dengan anak-anak kita. Iya Pak, terima kasih. Ya, kalau begitu saya pergi dulu ya, Bu. Ya Pak. Mari, Bu. Kalau begitu, saya tanyakan dulu deh ke Jaka. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu ia peroleh dari mendiang sang ayah. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Beras tinggal segini, kira-kira cukup gak ya buat 1 bulan? Aduh, dadaku sakit, perutku lapar sekali. Ibu, Iya nak, aku pergi berburu dulu ya, Bu. hati-hati ya nak. Iya, Bu. Aku pamit ya, Bu. Semoga Jaka membawa hewan buruan yang besar agar bisa dimakan untuk beberapa hari ke depan. Aduh, aku sakit sekali. Tak lama kemudian, di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor mejangan. Hatinya senang, namun sayang, Jaka Tarub sedang berjalan pulang, membawa hasil buruannya. Tiba-tiba seekor harimau menyerangnya dan membawa mejangan itu pergi. Jaka Tarub terduduk dengan lemas. Aduh, berada sial apa ini? Hewan buruan sudah di tangan, malah dimakan hewan liar. Aku tidak boleh berpikir yang buruk. Lebih baik aku lanjutkan perjalananku. Tidak ada satupun hewan buruan yang lewat di depanku. Sedangkan hari sudah semakin siang. Aku lapar lagi. Gimana ya kondisi ibu di rumah? Apa aku pulang saja ya? Sekalian aku ingin bertemu ibu. Sudahlah, aku pulang saja.
Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Duh, kenapa ya? Kok banyak sekali orang-orang warga yang berkumpul di rumahku? Aku harus segera pulang. Ada apa ini? Pak Ranu, ini siapa? Yang sabar ya nak. Ibumu telah kembali ke rahmatullah. Yang sabar ya nak. Ibu. Ibu. Sabar ya nak. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan. Karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Aku kangen ibu. Sudahlah. Oh iya, dari tadi kenapa tidak ada mangsa yang lewat? Mana aku haus lagi. Aku coba cari air kali ya. Wah, itu danau Toyawening. Sudah kelihatan dari sini. Tapi kok aku kayak mendengar suara gadis-gadis ya? Mana mungkin ada gadis yang bermain di tengah hutan begini. Sudahlah, aku mau minum. Ayo adik-adikku, saatnya kita mandi. Iya kakak. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju danau. Suara tawa gadis-gadis itu makin terdengar jelas. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Wah, di sana ada 4 gadis yang sedang mandi. Tunggu sebentar. Jangan-jangan mereka bidadari. Kalau bidadari, kalau selendangnya aku ambil, mereka kan nggak bisa kembali ke kayangan. Aku ambil saja. Siapa tahu mereka mau jadi temanku. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan baju. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Mereka sedang mandi. Mereka nggak ngeliatku. Wangi sekali. Pas bidadari cantik. Segera pergi. Segar sekali ya kita habis mandi. Iya kak. Saatnya kembali ke kayangan. Iya kak. Ayo kita ambil sendang kita. Di mana selendangku? Di mana selendangku, Kak? Memangnya kau taruh di mana, Wang Wulan? Aku taruh di sini bersama dengan kalian. Kalau selendangku tidak ada, bagaimana aku bisa pulang ke kayangan? Ayo cepat, kita harus segera kembali. Ya benar, Ayahanda akan mencari kita di kayangan. Maaf ya, Nawang Wulan. Kami harus segera pergi. Hari sudah sore. Ya, maafkan kami, Nawang Wulan. Kami harus meninggalkanmu. Ya saudaraku, pergilah kalian ke kayangan duluan. Aku akan mencari selendangku yang hilang. Hati-hati Nawang Wulan. Ya saudaraku. Aku akan mencoba mencari selendangku di sana. Nawang Wulan pun merasa putus asa. Dan ia berucap, "Di mana ya selendangku? Dari tadi ku cari tidak ada.
jika aku tinggal di sini, maka aku akan tinggal di mana ya? Tolong, tolong! Apa ada yang bisa membantuku? Siapapun itu, jika ia perempuan, maka akan kujadikan saudara. Dan jika ia laki-laki, maka akan kujadikan suamiku. Kalau aku bisa membantunya dan aku menyembunyikan selendang ini, dia pasti mau menjadi istriku. Oke, aku sembunyikan dulu. Tolong, tolong! Ada apa? Kenapa kamu meminta tolong? Oh iya, nama aku Jaka Taruk. Apa yang bisa aku bantu? Terima kasih Jaka, aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa pulang. Karena selendangku hilang. Apa kamu bisa membantuku? Baiklah Nawang Wulan, aku akan membantumu. Tetapi hari sudah semakin gelap. Sebaiknya kita akan mencarinya di esok hari saja. Karena kamu laki-laki dan sudah membantuku, maka aku bersedia untuk menjadi istrimu. Wah, terima kasih Nawang Wulan. Kalau begitu, sekarang ikut aku ke rumahku. Ayo Nawang Wulan. Baik Jaka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jaka Taruk dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapakah itu Nawang Wulan. Jaka Taruk mengakui bahwa istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Taruk merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Padahal nasi itu dimasak setiap hari. Tapi kenapa ya padi di lumbung padi sepertinya tidak berkurang? Malah setiap hari malah semakin banyak. Suamiku, suamiku. Ada apa istriku? Kang Mas, tolong jaga Nawangsi dulu ya. Dan jangan buka kukusan nasinya sampai aku pulang. Baiklah istriku, hati-hati di jalan ya. Ya. Bau apa ini? Oh iya, tadi lagi masak nasi ya. Sebentar ya nak, ayah lihat dulu. Wah, sepertinya udah matang ini. Kok nggak ada apa-apa? Kang Mas, kenapa dibuka? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, aku harus menunggu padi untuk dimasak. Karena itu, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku istriku, aku tidak mendengarkan perkataanmu tadi. Ya mau dikata apa? Semua sudah terlambat. Mulai sekarang, aku harus menumbuk padi setiap mau masak. Hah! Tunggu. Loh, kok ada selendangku di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Taruk. Jadi, selama ini yang mengambil selendangku adalah Jaka Taruk. Jaka Taruk, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Karena ini perbuatanmu, kamu harus menjaga Nawangsi sendiri. Dan kita bukan suami istri lagi. Tapi Nawang Wulan, maafkan aku. Tidak bisa, sesungguhnya aku seorang bidadari. Dan tempatku bukan di sini. Jika Nawangsi rindu padaku, bakarlah sebatang padi. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh ikut dengannya. Tapi Wulan... Sudah, tidak bisa. Jagalah Nawangsi dengan baik-baik. Aku akan segera pergi ke kayangan. Wulan, jangan tinggalkan aku. Wulan! Kini Nawang Wulan telah pergi meninggalkannya. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan.